ya mau gimana lagi gitu, jantung sama paru saya udah rusak seperti ini. One day in 2006, everything seemed to be running normally to Dian. Alone, she came to a hospital to take a health test as a procedure to appoint herself as a prospective civil servant in one of the ministry. After trying health tests, Dian was told that the condition of her heart was not good. She was referred to a heart doctor for further examination. And after conducting an echo examination, the doctor declared that Dian has congenital heart disease. There is a leak in her heart, approximately 3 centimeter. Ya, waktu awalnya mendapatkan diagnosis bahwa saya punya jantung maksudnya jantung saya bocor seperti itu, ya kaget Mbak. Aduh, lutut tuh lemas banget sampai waktu itu saya sendirian lagi untuk tes pemeriksaan kesehatan, jadi nggak diantar siapa-siapa. Dapat kabar seperti itu agak setengah nggak percaya, tapi ya harus percaya karena dokter yang bilang gitu ya. Dian still can't believe the news that she heard. But it seems that the doctors see something serious about her health. Dian was referred to Harapan Kita Hospital for further examination. Untuk hipertensi parunya ya memang itu agak itu yang mengagetkan ya, karena satu penyakitnya yang belum bisa disembuhkan dan dokter juga bilang nggak ada obatnya. Nah, setelah saya paksa untuk ini gimana kalau saya pengen sembuh gitu, dokternya waktu itu dengannya oh ya udah ibu ganti jantung aja sama paru. Ya udah, saya tuh nangis di depan dokter gitu karena ya mau gimana lagi gitu, jantung sama paru saya udah rusak. Until now, pulmonary hypertension has not been cured and may worse from time to time. Therefore, pulmonary hypertension patients must routinely consume medicine to relieve the symptoms and slow the progress of the disease. But Dian refuses it. She still denies that she has a rare life-threatening disease. Dian would like to prove that she can still do normal activities with her conditions. Waktu denial itu, saya nggak minum obat. Saya setahun nggak minum obat. Saya justru pengen membuktikan kalau saya bisa. Saya daftar kuliah. Saya kuliah S2. Jadi ngelupakan penyakit, saya kuliah aja waktu itu. Setelah bekerja, saya kuliah S2. Untuk pembuktian gitu kalau saya bisa. Jadi saya pengen mengalahkan penyakit ini. For a year, Dian lives life without pulmonary hypertension without consulting medicine. Even though medicine is the only antidote to prevent situation from worsening and help her body condition stay stable in order to get active within normal limits as a pulmonary hypertension patient. As a result, Dian's lung pressure was soaked. She had difficulty breathing. Her body condition dropped. Dian was rushed to the emergency room. Tahun itu saya sempat drop. Jadi keadaan kondisi yang terberat itu pas saat drop seperti kita tenggelam di air tapi di udara terbuka gitu. Jadi nafas tercekik gitu dan nggak bisa bernapas. Itu saturasi saya drop sampai harus dilarikan ke IGD. Nah itu buat saya yang kondisi terberat ya, yang harus dilalui seorang pasien hipertensi paru ketika dia maksudnya penyakitnya lagi kambuh. Then Dian chose to accept her condition
deal with pulmonary hypertension, and come back to the doctor to start a new treatment. Mencoba untuk menerima kondisi, oh ya sudah, jadi langkah selanjutnya mesti bagaimana untuk mengatasi kondisi yang, karena dokter menjelaskan bahwa itu akan menjadi perburukan kalau tidak diatasi atau tidak diobati gitu. Jadi ya shock jelas Mbak, nangis juga pernah, denial. Jadi tahapan untuk mendengar kabar yang sangat drastis di kehidupan itu ya campur aduk lah ya. Dian received recipes from the doctor and committed to obey. But the new problem arose. At that time, there are only 2 pulmonary hypertension drugs available in Indonesia. And they are incredibly expensive. Both cannot be redeemed with the National Health Insurance or BPJS. So, Dian spent a lot of money. Dokter menyarankan dulu minum obat sildenafil, waktu itu masih sangat mahal ya karena belum di-cover BPJS dan harus mengeluarkan uang sendiri ya. Saya berusaha untuk minum dan ya ada manfaatnya sih, memang kondisi memang berangsur lebih baik gitu daripada sebelum minum obat. Dian even started a new stage in her life. She had to consume expensive medicine routinely because she was very dependent on medicine so that her disease don't get worse. Dian must understand the treatment process until uncertain time, but she has a reason to keep surviving. Sebenarnya agak kedengarannya lucu dan aneh gitu ya. Kalau motivasi saya tuh, sebenarnya saya pengen jadi nenek. Nah itu artinya apa? Jadi, kalau nenek itu kan berumur panjang, sehat gitu sampai akhir, sampai tua gitu. Saya pengen lihat anak-anak saya tumbuh, menikah, punya anak, dan cucu saya mengenali saya sebagai neneknya. Nah itu yang menjadi motivasi terbesar. Bukan tidak ada alasan. Jadi memang keluarga saya khususnya selama 3 generasi itu tidak mengenal neneknya. Jadi nenek saya tidak mengenal neneknya, ibu saya juga tidak mengenal, saya sendiri tidak mengenal nenek saya. Nah, kalau anak saya juga tidak mengenal neneknya. Nah, kalau cucu saya harus kenal saya. Nah, itu jadi mimpi terbesar dan motivasi terbesar untuk saya hidup sehat, harus hidup sampai panjang usia nanti. Day by day, Dian tries to survive and looks ahead for a dream which become her motivation to have a long life. In 2006, Dian Deliani was diagnosed to have pulmonary hypertension, a chronic and rare disease. And until today, there was no cure for this deadly disease. Awalnya sih saya yang bertanya-tanya ya, hipertensi paru itu apa ya? Apa beda sama dengan hipertensi atau gimana gitu kan? Kita jarang mendengar hipertensi paru. Menemukan website Pulmonary Hypertension Association itu di Amerika dan saya mengikuti milisnya. Jadi mendapatkan informasi, oh seperti itu penyakit hipertensi paru. Jadi saya bertanya ke adminnya gitu, apakah ada pasien lain dari Indonesia yang sakit seperti ini gitu. Saya mendapatkan jawaban, oh ada gitu. Namanya Indriani dari Indonesia juga gitu. Oh, akhirnya saya diberikan imbangan. When knowing that there are other pulmonary hypertension patients in Indonesia, Dian feels happy. Because she's not alone who fights in the battle with this disease. There are other people in Indonesia who can be her friends to share her feelings. Akhirnya di tahun
2012 ya, kita ada beberapa juga teman lain yang sudah tergabung. Itu kita istilahnya kopi darat pertama gitu. Jadi ada berapa 8 orang untuk membicarakan bagaimana sih penyakit ini gitu. Bagaimana kita menyikapinya gitu. Nah, semua kesulitan hampir dialami oleh para pasien itu sama. Satu, akses obat, akses informasi yang kurang gitu kan. Kemudian dokter yang kurang dokter juga kurang, masih sangat terbatas pengetahuannya tentang PH ini. Nah, jadi kita bagaimana bergerak sama-sama gitu untuk membantu biar pasien itu yang terdiagnosa tuh nggak sendirian. The first meeting in 2012 left a deep impression. For the first time, they could look at each face and hear voices, share feeling and complaints, and to strengthen each other and make plans in continuing the joint struggle against pulmonary hypertension. Akhirnya kami sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan gitu, jadi sebuah wadah komunitas pasien hipertensi paru. Nah, alhamdulillah sudah berbadan hukum. Kita juga sudah mendaftarkan di Kemenkumham itu tahun 2014. Secara resmi yayasan hipertensi paru berdiri dengan 8 orang pendirinya, pasien semua. Now the Indonesian Pulmonary Hypertension Foundation has members spread throughout Indonesia. One of them is Siska. Now is one of the support system to hang on the situation. Siska was diagnosed with pulmonary hypertension in 2012, and it was not known for sure what caused this disease. But after joining the YHPI community, how shocked Siska was to hear the terrible news. One by one, pulmonary hypertension patient died, surrendered to the disease, and going back to the Creator. Aku sempat down nih, karena kan untuk, maaf ya kalau almarhum gitu kan, jadi kita kayak nunggu arisan gitu. Akhirnya aku sempat vakum tuh, nggak ikut grup PH. Kemudian nggak lama aku dijaprin Mbak Indri gini-gini, cerita, ya udah aku masuk lagi. This time Siska comes with a different perspective. She sets her view on positive things bring by other YHPI members. One of them was how they keep their spirit alone in the middle of disease conditions that bring various limitations to their daily life. Semangat sekali gitu. Sementara kan mereka aja lebih kuat gitu, sementara penyakitnya lebih berat dari aku kan, yang jantungnya bocor, yang kena lupus, yang satu lagi pakai kursi roda. Mereka aja bisa gitu, kenapa saya enggak? Disitulah saya bangkit ya. Orang meninggal juga kan kapan aja, dimanapun ya, kalau memang sudah umurnya. Siska has decided to stand up together with other pulmonary hypertension patients. She is aware that death will always hunt everyone and is an inevitability. However, disease doesn't determine death because the destiny of human life is in the hands of God Almighty. Dian would also encourage Siska and frequently share tips for daily healthy living. One of these is exercise tips. Pasien hipertensi paru, kita juga dapat berolahraga dengan ringan. Bisa juga dilakukan dalam rumah. Jadi tidak perlu kita capek atau berolahraga secara berat, secara fisik di luar rumah. Tapi cukup dengan duduk seperti ini di ruang tamu dengan persiapan 2 buah air mineral seperti ini. Setelah melakukan aktivitas olahraga, kita harus mengecek saturasi oksigen kita, apakah turun atau stabil. Kita juga bisa mengurangi atau menambahkan gerakan yang telah kita lakukan. Ya.
Ini saturasinya masih oke, jadi kita bisa merepetisi atau mengulangi gerakan ini sebanyak 2 atau 3 kali. Perhatikan juga kondisi nafas kita, nafas teratur, jangan sampai tergesa-gesa. Kita harus mendengarkan tubuh kita dan kebutuhan tubuh kita, apakah kita sudah capek atau masih sanggup untuk melakukannya. Karena olahraga di sini kita tidak mencari untuk kebugaran atau apa, tetapi kita harus tetap bergerak. Dian and Siska realized the importance of healthy body while keep the heart for not working too hard. Actually, not only Siska who are part of Dian's struggle story. As one of the founders of YHPI, Dian has witnessed some of the community founders have previously returned to the bosom of God, and she is grateful to still survive up to now. Dari berdelapan ini, yang tersisa itu hanya 3 orang. Jadi yang lainnya sudah tidak ada. Ya, memang penyakit ini agak kejam ya untuk fatal. Jadi kalau misalnya tidak teratasi, ya kematian yang akan datang. Kita kan jadi setiap tahun itu ada gathering untuk pertemuan saling menguatkan. Nah, dalam setahun itu kita belum tahu tahun depan apakah berjumpa lagi atau tidak. Jadi kita ngerasa gimana ya kalau saya apalagi dari awal sampai sekarang tahun 2022 ini, selama sekitar berapa belas tahun jadi pasien, itu banyak sekali kehilangan teman-teman, para pasien yang sudah menjadi anggota hipertensi paru gitu. Di tahun ini kita bertemu, tahun depan sudah nggak ada gitu. Apakah tahun depan lagi kita juga masih ada atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dan ya kalau umur kan memang Allah yang menentukan, tapi ya kita berusaha sebaik-baik mungkin untuk menjalani hidup. Every year, YHPI members gather to strengthen each other. Every year, they hope to still meet the same faces, even though they realize that life is in God's hands. All they can do is try to live the best life possible. Dian Deliani is now 47 years old, and for 70 years has been living with pulmonary hypertension, a rare chronic disease. A life-threatening disease, a cure has not been found. Physically, the patient of this disease looks normal, even though their heart work hard and make them feel tired easily. Ini juga invisible illness, jadi nggak terlihat. Oh, kalau dia tuh lagi sakit, tapi yang di sininya tuh yang kita terasa berat atau terasa sesak seperti itu, ya harus berhenti. Dan sebenarnya sekarang harus berhenti dulu ya. As a pulmonary hypertension patient, the librarian at the Ministry of State Secretary knows the term, there is an action, then there is a reaction. Various tiring physical actions that they do will be rewarded by reactions on their body. Ada aksi, ada reaksi gitu. Itu betul-betul, dan manajemen waktu dan manajemen diri sendiri itu diterapkan ya. Jadi kalau kita ngerasa udah nggak sanggup atau kita merasa udah capek, itu berhenti, stop gitu. Atau kita berjalan dengan lambat
maksudnya masih bisa berjalan tapi dengan lambat gitu. Jadi jangan intinya kalau PH itu tidak bisa tergesa-gesa ya, tidak bisa gerakan satset itu udah nggak mungkin kita tuh. Kalau misalnya saya beraktivitas 1 hari itu harus diimbangi dengan istirahat 1 hari juga. Nah seperti itu. Nah jadi misalnya kalau mau keluar kota atau mau ke manapun beraktivitas harus ada spare waktu untuk beristirahatnya gitu. Jadi ada prepare waktu juga, kemudian prepare belum lagi obat, persiapan atau oksigen untuk yang membantu kita ketika capek, ketika setelah beraktivitas lebih gitu. Nah jadi penyesuaian itu memang diperlukan untuk seorang pasien hipertensi paru ya. Apalagi misalnya kalau yang masih bekerja, nah itu kita bekerja secara normal misalnya jam 8 sampai jam 4, nah itu malamnya itu full harus istirahat, nah bisa dibantu dengan oksigen seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya ada aktivitas yang melebihi normalnya, jadi satu bisa dengan ekstra obat juga. Jadi obat bisa double. Kita konsultasi dengan dokter, dok ini kayaknya masih berat nih, maksudnya yang dirasa jantung dan dada itu agak berat, bisa di double disease. Besides applying time management and self-management in response to action and reaction, this mother of 2 is also careful in choosing food that can help avoid a heavy heart load. Sangat menyukai buah-buahan karena buah ini kaya akan serat. Nah, semua yang berserat itu baik untuk tubuh, khususnya untuk jantung, karena kita kan bebannya agak berat ya. Saya sendiri suka kalau sehari tidak makan buah itu akan kesulitan dan akan terasa sesak. Nah, untuk salad sendiri kita bisa menambahkan juga sayur. Jadi salad buah dan sayur. Tapi hati-hati untuk sayur kita harus perhatikan juga bahwa sayuran hijau itu harus dibatasi juga karena dia akan cukup mengentalkan darah. Jadi bagi pasien yang minum obat pengencer darah itu harus diperhatikan komposisinya. As a pulmonary hypertension patient, Dian realized that she could no longer live a life full of ambition. She just hopes her life could be useful for others. One of them is by participating in the Indonesian Pulmonary Hypertension Foundation, a community that has successfully fought for pulmonary hypertension drugs, whereas it is now registered in the e-catalog and can be purchased using National Health Insurance BPJS. So it can lighten the financial burden of pulmonary hypertension patients all over Indonesia. Harus hidup bahagia gitu walaupun jadi pasien. Coba berdamai dengan penyakitnya. Nah, jalani hidup dengan baik. Berpikiran positif ya. Pulmonary hypertension has really forced Dian to limit her ambitions. But she chooses to go with the flow life only and be happy for the breath that God gives to her.